Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila akhiril alam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para jamaah subuh Masjid Mujahidin PCM dan PCA Songgom yang tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini mengambil judul Allah menciptakan kita manusia tidak main-main. Berarti Allah menciptakan kita manusia serius. Untuk apa sih kita diciptakan sehingga serius, tidak untuk main-main. Sebelum masuk tema gambaran kehidupan umat manusia, satu umpama ilmu tukang. Ilmu tukang saja kalau membuat sesuatu niatnya tidak untuk main-main, umpama menggarap terali pagar, menggarap kusen jendela, mengharap kusen pintu, dan lain sebagainya, dari pondasi sampai genting ataupun sampai atap. Artinya kalau kelasnya ilmu bangunan pertukangan saja tidak main-main untuk upah dunia ataupun pahala akhirat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, berarti kitanya akan diberikan sesuatu yang mulia. Contoh yang kedua, begitupun ilmu berpemerintahan, ilmu bernegara. Semua negara yang tidak main-main mengatur rakyatnya, maka birokrasinya diperbaiki, tata kelola peraturannya diperbaiki, sehingga rakyat untuk semacam Singapura, Brunei, Swedia, maupun lain-lain negara, rakyatnya sangat makmur, tertib, tidak ada sembarangan demo, tidak ada kekurangan pangan, tidak ada rakyat yang disia-siakan. Itu saja dipuji oleh manusia, tukang hebat ataupun pemimpin hebat, karena untuk urusan kebaikan. Apalagi kita makhluk manusia yang tujuannya akhirat surga. Maka kalau kita ngaku Islam, ngaku iman, apapun perbuatan kita tujuannya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapat rahmat surga di akhiratnya. Amin Allahumma amin. Harapan besar. Maka masuk tema, masuk kalimat yang sudah Allah programkan
untuk takdir kepada umat manusia. Suratnya Az-Zariyat, surat ke-51 ayatnya ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Jelas sekali ayat ini menggambarkan keutamaan umat manusia dibanding makhluk lain. Padahal kalau mau cerita istimewa, malaikat lebih istimewa dari kita manusia. Kalau mau istimewa, terkadang binatang lebih istimewa dari kita manusia. Kenapa? Binatang tidak pernah untuk urusan pertanggungjawaban akhirat, surga atau neraka. Sedangkan manusia banyak yang masuk neraka. Berarti resiko manusia serba berat dibanding, jangankan dibanding malaikat, dibanding binatang saja tidak. Kemudian resiko manusia berat yang ketiga, iblis, sejahat-jahatnya iblis disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini iblis tidak pernah membuat undang-undang untuk menolak hukum Allah. Tapi sejahat-jahatnya manusia disuruh ibadah kepada Allah, kok malah membuat undang-undang yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro nilai ibadah, dosane tok sing pating tlek-tek sampai neraka gara-gara wani gawe undang-undang sing menentang hukumnya Allah. Ternyata kejahatan iblis kalah oleh kejahatan manusia. Kemudian iblis tidak pernah menangkap para nabi maupun para pendakwah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir hari kiamat, iblis ora pernah menjadi provokator untuk nangkep pasukan iblis, nangkep para pendakwah, nangkep para nabi, laka. Tapi manusia Fir'aun, Namrud, Abroha, Abu Jahal, sampai hari kiamat ketemu Dajjal, pasukan-pasukan mereka yang ada di seluruh dunia, pengikut kekafiran, pengikut kemusyrikan, setiap menjadi orang yang merasa hebat, baik berkuasa secara ilmu negara maupun berkuasa secara adat budaya tradisi di masyarakat, wani nangkep wong sing dianggap berbeda dengan kejelekannya. Yang ketiga, iblis sendiri, sejahat-jahatnya iblis, ora pernah mateni manusia sampai dinakie, sampai hari kiamat, laka iblis, laka setan, laka jin mateni manusia. Tapi lagi-lagi manusia yang jahat, dari Fir'aun, dari Abroha, dari Namrud, dari Abu Jahal, dan lain sebagainya sampai Dajjal ketemu hari kiamat, manusia kejahatannya membunuh sesama makhluk manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Katone ta iblis iya, ayate iblis kafir gara-gara ora patuh karo Gusti Allah. Jebule manusia kekafirane luwih akeh daripada iblis. Wis ora patuhe iya, ora nyembahi iya, gawe undang-undang anti hukumnya Gusti Allah iya, wani nangkepi iya, wani mateni iya. Kowe menungsa, maka kita belajar ilmu syariat dibarengi memahami ilmu hakikat, dibarengi memahami ilmu ma'rifat, sehingga pemahaman kita utuh, sempurna. Pan cerita ilmu tata sosial kehidupan bermasyarakat ya paham, pan ngerti ilmu esensi substansi apa di balik kehidupan yang hebat sesuai dengan syariat, kita paham makna-makna syariat yang terkandung. Itulah pentingnya kita tidak boleh main-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh main-main di hadapan umat manusia, agar kehidupannya di akhirat dijamin surga oleh ampunan Allah, agar di dunia hidupnya benar, aja menganiaya, aja mendolimi, aja menyakiti sesama umat manusia.
Menyakiti hewan ben ora oleh angger laka tujuan mulia. Angger laka tujuan mulia untuk dimakan, dijadikan kurban, untuk diusir karena jadi hama. Kalau tidak ada tujuan mulia yang lain nggak boleh nyakiti binatang. Apalagi menyakiti manusia. Maka manusia yang tidak paham dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi, ubudiyah, beribadah, jadi budak, harus pasrah apa yang diperintah Allah. Mampu ya dilakoni, orang mampu ya wis ora apa-apa. Kok pelauran nantang. Kok pelauran bermusuhan kepada kepentingan Allah. Kok pelauran wis genah orang mampu ngamalna ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad malah jadi musuh Islam. Itulah ruginya manusia tidak memahami wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblisnya dianggap orang ibadah, manusianya banyak yang tidak ibadah. Umpama digawe 8,5 miliar manusia, sing 7 miliar dadi pembangkang orang gelem Islam, sing 1,5 miliar Islam, sing Islam pun ana sing wade karo Islam, kan aneh. Sing Islame bae ana wade sing karo Islam, apa maning wong kafir, apa maning non muslim. Kebangetan nemen. Maka yang disebut dalam bahasa Islam itu al-munafiquna fid darkil asfali safilin. Orang munafik itu di dasar keraknya neraka. Akibat wis ditodokna ning ngarepe mata kebenaran Islam, malah wade dadi musuh Islam. Sedangkan wong kafir ora paham, ora pernah weruh ning ngarepe mata, tetapi wong kafir non muslim memang mereka sudah prosesnya tidak dari dalam nilai-nilai kandungan keluarga kaum muslimin. Maka tutu gena ora paham. Itulah kondisi yang berbeda. Kembali kepada ilmu kehidupan umat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk main-main. Disambung surat 9, surat At-Taubah ayat 31. Ini pun menggambarkan agama-agama di muka bumi ternyata Allah mentakdirkan juga aneh. Wis nyiptakna agama ning muka bumi kepada para nabi, kandegen kok umat para nabi dijur, sing pan sesat-sesat, sing pan kafir-kafir. Aneh tapi nyata. Contoh, dari pertama Nabi Adam, Allah mentakdirkan Qabil dadi anak sing ingkar. Kan anggar menurut bahasane wong saiki aneh temen ya, anaknya Nabi ganing ingkar. Anggar anaknya ustad ingkar ta anak pantese, anaknya kiai ingkar ta anak pantese, anaknya ulama ingkar ta anak pantese, menungsa biasa. Lah Nabi pilihannya Gusti Allah apa maning Nabi Adam langsung tangannya Gusti Allah sing menciptakan. Dudu melalui sperma, dudu melalui suami istri, dudu melalui hawa nafsu cinta. Gusti Allah langsung nyiptakan Nabi Adam ben nakdirnane anaknya Nabi Adam anak sing belatang. Itulah takdir yang aneh. Maka tidak usah baperan, tidak usah heran kalau ketemu takdir yang aneh. Begitupun Kan'an, jelas-jelas anaknya Nabi dakwah suwe nemen 950 tahun, anaknya malah belatang. Angger zaman saiki dipoyoki nggo apa temen cerita kaken ceramah kaken khutbah kaken dakwah anaknya dhewe ben ora bisa dituturi priben wirang nemen no lho so wong sapa sing ora wirang duwe anak belatang tukang nuturi wong makanya ya Allah mudah-mudahan anak kita nurut aja kayak Kan'an sing akhirnya ngisin-ngisina bapak nenek untung umatnya dibinasakna kabeh kena banjir bandang enteng kabeh. Anggur ranteng nang pada keprok nabi apa nabi palsu 950 tahun anak ora bener nang munine nabi palsu untung lah kasing moyoki lah kasing bisa wis mati kabeh digawak banjir bandang. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke ayat 31 surat 9 At-Taubah.
Tidak bismillah tapi ta'awud boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimatnya menggambarkan proses agama dari sebelum Islam. Ittakhadhu akhbarahum, mereka orang-orang Yahudi menjadikan para rabi berarti bahasa kenene ya ulamanya Yahudi malah dijadikan Tuhan. Begitupun waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka orang Nasrani, angger bahasa kenene ke pendeta, kiai dan sejenisnya ustadz, dijadikan arbaban, tandingan-tandingan sebagai Tuhan. Min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mata koyor semua kita bisa menyaksikan sampai dinakiye laka wong Yahudi nyembah ulama Yahudi, laka wong Yahudi nyembah rabi Yahudi, laka wong Yahudi nyembah pendeta Yahudi, laka. Begitupun Nasrani, ning Protestan, ning Katolik, ning ajaran Kristen, seakeh-akeh Kristen, laka wong Kristen nyembah pendeta, laka wong Kristen nyembah rahib, laka wong Kristen nyembah biarawati, laka. Tapi ayatnya ngomong, sing bener ayat apa sing bener takdir? Loro-lorone bener kabeh, Gusti Allah nguji supaya manusia memahami ilmu tafsir agar seolah-olah ayatnya sing katone berbeda karo kenyataan, kudu paham maksud tujuannya Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ngomong jare menungsa Yahudi nyembah ulama Yahudi, orang Nasrani menyembah ulama Nasrani, tapi kenyataannya laka. Mereka ya menyembahnya Allah, moni Tuhan Bapa di surga, mengko musyrik menyembah makhluk Uzair jare wong Yahudi, Yesus Kristus jare wong Nasrani, ternyata menjadi orang musyrik karena menyembah Allah dan selain Allah. Maka arti menyembahnya ternyata bukan menyembah bentuknya sholat, bukan menyembah bentuknya ibadah mahdoh, tapi menyembah bentuknya ketaatan kepada ulama Yahudi, ketaatan kepada ulama Nasrani atau rabi atau rahib atau pendeta, sehingga disuruh menyembah Uzair kok mau, disuruh menyembah Yesus Kristus kok mau, padahal Taurat orang mengajari, Injil orang mengajari. Kue disebut menyembah ulama. Lah saiki umat Islam, lo kan pilih kasih, giliran Yahudi disebut nyembah ulama, Nasrani disebut nyembah ulama gara-gara patuh karo pimpinane, ora patuh karo Taurat, ora patuh karo Injil. Giliran wong Islam beli gelem disebut nyembah ulama. Padahal ora patuh karo Quran, ora patuh karo hadis Nabi. Patuhe karo guru, patuhe karo ustad, patuhe karo kiai, patuhe karo ulama. Tapi wong Islam ora oli atau ora gelem disebut nyembah ulama. Aneh tapi nyata. Kenapa aneh tapi nyata? Karena memang tidak ada ulama yang nyuruh nyembah Nabi Muhammad. Tidak ada ulama yang nyuruh nyembah selain Allah. Semua ulama mengatakan wa'budullah, sembahlah Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Anane patuh karo ulama sekedar persoalan ibadah sing dudu ibadah mahdoh, umpama bid'ah, umpama yang dianggap sesat-sesat oleh kelompok-kelompok yang menuduh sesat. Itu hanya perbedaan pendapat, hanya perbedaan tafsir yang dianggap seolah-olah sesat. Tetapi secara penyembahan, secara ibadah mahdoh tetap menyuruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama tidak boleh ditafsirkan disembah oleh umat Islam, atau umat Islam tidak disebut menyembah ulama, karena tetap ulamanya perintah menyembah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sedangkan pendeta Yahudi dengan Nasrani disuruh menyembah Uzair ataupun Yesus Kristus. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wal Masih ibn Maryam, padahal Isa Al-Masih atau yang disebut Yesus Kristus oleh orang Kristen, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tetap menyuruhnya, sembahlah Allah, aja nyembah aku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada Nabi Isa alaihis salam atau jangan menyembah Yesus Kristus. Isa atau Yesus Kristus justru menurut Taurat, menurut Injil, menurut Al-Quran dan menurut para tafsir ulama, perintah kepada umat Nasrani untuk liya'budu, agar supaya untuk menyembah ilahan, menyembah Tuhan yang satu, wahidan, yang benar-benar tunggal, benar-benar satu. Karena tidak menunjukkan ilahanya sembahan-sembahan yang banyak, melainkan ilahan, hanya satu, wahidan, benar-benar satu. Mudah-mudahan kita masih tetap menyembah tunggalnya Allah Maha Esa. Amin Allahumma amin. Adapun banyaknya di antara kita sesat, umpama wong liya nuduh aku sesat, kesesatan kita, kesesatan kami, kesesatan saya mungkin di sisi lain bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi tauhidnya, dari segi ibadah sholatnya, dari segi puasanya, dari segi zakatnya, dari segi ibadah hajinya, dari segi amal soleh lain-lainnya, ditutup dosa-dosa kesesatannya oleh amal soleh dari posisi ibadah yang lain. Maka umat Islam walaupun saling menuduh sesat dengan saudara muslim, boleh jadi ancaman di hadis lain 72 masuk neraka, 1 ahli surga, yang 72 mau masuk neraka gara-gara sesat bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya masuk surga. Maka itulah pentingnya satu sisi hati-hati mengancam saudara muslim aja sampai gampang sesat, di sisi lain harus terus mendoakan agar kesesatannya diberi petunjuk atau mendapatkan ampunan dari amal soleh yang lain. Karena kita manusia pasti dua kekurangan, pasti partai apapun pasti dua kekurangan, ormas apapun pasti dua kekurangan, yayasan apapun pasti dua kekurangan, kelompok pengajian manapun pasti dua kekurangan. Itulah manusia. Bahasa liyane dua kesesatan. Tetapi Gusti Allah tetap Maha Pengampun, digelar ampunane. Begitupun baginda Nabi Muhammad SAW sudah mempersiapkan syafaatnya bagi umat manusia yang tauhidnya benar, sholatnya benar, rukun Islamnya benar, rukun imannya benar, hatta dua dosa gede, Rasulullah siap memberi syafaat di hari kiamat. Kue hebate Nabi kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu memberi syafaat. Alhamdulillah. Itu makanya wong Islam nang dindi walaupun kadang-kadang ahli bid'ah selalu terakhir rindonga, semoga kita bersolawat kepada Nabi agar diberi syafaat, umatnya kepenak seneng, amin. Ya, jadi satu sisi mengkhawatirkan berbuat bid'ah, sisi lain harapannya serba dinain syafaat kening Nabi. Padahal anggur ora melu ajarane Nabi, resikono ora dinain syafaat. Tapi kan maksudnya laka tujuan ingkar, laka tujuan ora kok aku niate pan ingkar karo ajarane Nabi, ora ngerti takoni ya yakin aku pengen nurut karo Kanjeng Nabi. Mung gurune aku sing ngajari kaya kowe kepriben.
Kiyaine aku sing ngajari kaya kowe kepriben, ulamane aku sing ngajari kaya kowe kepriben. Kan aku ngertine kaya kowe. Orang ngerti tentang nabi, orang ngerti berbeda karo nabi, ngertine ya anak kelompok sing jukut ajaran Nabi AB, anak kelompok sing jukut ajaran Nabi CD, anak kelompok sing jukut ajaran Nabi EF, anak kelompok ajaran Nabi sing jukut ajaran Nabi DGH dan lain-lain sampai Z. Masing-masing mengambil ajaran Nabi dengan cara masing-masing. Sing golet wong sempurna angel, golet sing paling sempurna angel. Maka angger weruh sadulur Islam kok ora sempurna, aja nganggo dalil sing kaku saklek sesat neraka aja. Cukup dijelaskan ini loh resiko neraka, ini loh resiko sesat, ini loh resiko ancaman Allah, tapi setelah itu didoakan, ya Allah, katone sadulurku Islam sing beda partai, sing beda ormas, sing beda yayasan, sing beda kelompok pengajian, ning mataku katone sesat, katone bid'ah, katone diancam neraka. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu tentang takdirmu, hanya Engkau yang maha tahu untuk memperbaiki takdirnya, hanya Engkau yang maha tahu untuk memberikan inayah, taufik, hidayah, petunjuk, sehingga nanti Engkaulah yang menjamin ampunan kepada mereka, ya Allah. Akhirnya malaikat amin, karena kita berdoa secara rahasia, berbaik sangka. Begitu amin, malaikat mengembalikan, untukmu pun dapat ampunan Allah, ketemu ning surga karena oleh amal soleh kita. Orang bakal nyesel begitu ning pintu surga, is gening jenengan mlebu surga. Malaikat lain ngerti, ya kon surga kening dongane wong kae-kae. Nggal dinan ndonga kena kon bae. Gening jenengan apik temen karo aku. Ini lagi ning dunia tak musuhi. Muhammadiyah dudu alusunnah, Muhammadiyah matine dibuang tok, Muhammadiyah ari mati diselaning kulkas, Muhammadiyah ora gelem tahlilan, ora gelem yasinan, Muhammadiyah ora pokoknya pirang-pirang moyoki ganing tak poyoki jebule kon ndongakna aku, akhirnya ketemu ning surga bareng. Nang kepenak kok daripada ngurusine saling mencela, saling menghina. Itulah pentingnya sisi-sisi yang berbeda perlu kita amalkan. Aja nanti amalnya itu hanya mengambil dari sisi-sisi yang dianggap berbeda dengan saudara kaum muslimin. Maka ibadah kita semata-mata lagi-lagi dilanjutkan oleh ayat ini, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kalimatnya lanjutannya la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah yang maha suci dan sekaligus dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi orang-orang yang menyembah Allah dengan selain Allah, orang-orang musyrik, tidak punya hujah, tidak punya satu dalil pun nanti di akhirat untuk selamat. Kenapa? Berani mentuhankan Uzair, kelompok Yahudi, berani mentuhankan Nabi Isa, Yesus Kristus, kelompok Nasrani. Tapi umat Islam, alhamdulillah, tidak ada satupun kelompok Islam yang menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada. Ya, maka itulah bedanya. Bedanya kita hanya disebut sesat karena urusan-urusan yang ingkar dari ajaran Nabi. Tapi kalau kelompok lain atau agama lain dituduh kafir, dituduh musyrik, jelas murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sesama umat Islam, resiko nuduh murtadnya cilik, ya, resiko nuduh kafirnya cilik, resiko nuduh musyriknya cilik, resiko keluar dari Islamnya kecil, karena memang dari berbagai sisi selalu mengajarkan la ilaha illallah. Tapi resiko sesat akeh, ya. Aku resiko sesat akeh, kelompok-kelompok lain di dalam Islam resiko sesat akeh. Kenapa? Yang dalilnya jelas nemen. 72 golongan sesat masuk neraka, 1 ahli surga. Kan berarti sedulur Islam untuk bahasa sesat sangat banyak. Belok kiri sesat, belok kanan sesat, akeh dalan sesat upamane.
Tapi untungnya Allah Maha Pengampun, untungnya baginda Nabi siap memberi syafaat. Asalkan esi cekelan tauhid, esi cekelan rukun Islam yang sama, esi cekelan rukun iman yang sama. Itu keuntungan di sisi lain. Kemudian selanjutnya pada surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 135. Kalimatnya pendek. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ayat ini menggambarkan hiburan untuk orang yang bertauhid. Waman, dan siapakah yaghfiru dzunuba, yang mampu mengampuni dosa-dosa, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wong Islam gongkon tobat karo Gusti Allah, aja tobat karo Uzair, aja tobat karo Yesus Kristus, aja tobat nyembah makhluk, aja tobat karo arwah-arwah, aja tobat karo orang-orang yang dianggap memiliki berkah. Angger wong wis ninggal wis. Hadis yang membahas syafaat Hamzah, hadis yang membahas wasilah Hamzah, jelas terang benderang, ora subahat, kudu dipahami dengan sadar, dengan insaf, dengan taubat. Aja menyalahgunakan syafaatnya Hamzah, aja menyalahgunakan wasilahnya Hamzah tentang hadis Hamzah sebagai wasilah, sebagai syafaat. Kenapa? Waktu sahabat tekaning Hamzah adanya hadis tentang syafaat wasilah Hamzah, Hamzah esi urip. Sahabat Nabi yang disebut Hamzah adalah paman baginda Nabi Muhammad SAW, masih hidup. Maka sahabat tersebut ngomong, ya Hamzah, panjenengan pamane Nabi, panjenengan bangsawan Bani Hasyim mulia, panjenengan orang mulia, pemimpin panglima perang. Di zaman sahabat lain belum pada masuk Islam. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Panjenengan orang yang dicintai Nabi, maka aku datang ke sini untuk minta syafaat, untuk minta wasilah agar engkau mendoakan aku kepada Allah supaya Islamku kuat. Hamzah esi urip, Hamzah ndongakna, ya Allah, sahabatku adu-adu teka menek jaluk donga, pengen selamat, semoga engkau menyelamatkan dia sebagaimana engkau menyelamatkan aku, agar aku dan dia sama-sama selamat. Kue hadisnya jelas nemen. Setelah Hamzah meninggal, Hamzah wafat, Hamzah mati, siji sahabat ben ora pernah jaluk syafaat, ora pernah jaluk wasilah. Laka. Makanya sing zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, laka Nabi sing donga, ya wasilah malaikat Jibril, ya arwah para malaikat aku minta wasilah, laka. Jadi yang gerendonga kok wasilah-wasilah wali, arwah-arwah wali, karo arwah malaikat hebat endi? Malaikat ben ora digatekna wasilah kening para nabi. Nganggo pikiran sing cerdas, aja pikirannya jumud bae, pikirannya taklid bae, pikirannya jadul bae, pikiran orang gelem pencerahan, pikiran orang gelem maju, pikiran orang gelem menggunakan akal, akhirnya Rocky Gerung ngomongnya dungu. Dijak mikir orang gelem, padahal ayat Quran akan nemen 100 luwih perintah mikir. Ayat kitab suci Al-Quran luwih dari 100 ayat perintah mikir, perintah mikir, perintah mikir. Lah kok wong Islam moh mikir, pantas mlebu neraka gara-gara orang gelem mikir. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad orang ngajarin donga, jaluk wasilah maring arwah-arwah. Orang jaluk syafaat maring arwah-arwah. Engko syafaate panteka dewek angger kita nek kelakuane bener. Angger kita nek kelakuane bener, ibadah bener, engko Nabi Muhammad panen syafaat, Al-Qur'an panen syafaat, amal soleh lain panen syafaat. Baik puasa, sodako, dan lain-lain amal. Termasuk bocah bayi ben bisa nen syafaat ning wong tuane sing matine bayi. Ya.
Jadi syafaat ke akeh. Termasuk kalau kita saling tolong menolong, saling mendoakan, besok diberikan hak memberi syafaat setelah syafaat Nabi, syafaat Quran, syafaat puasa, syafaat lain. Terakhirnya, si bisa nenglangkan yang pintu surga. Siapa? Blok lor songgom. Ya Allah, gandeng aku durung ketemu blok songgom lor sing arane si Fulan. Akhirnya malaikat nodok kena. Lagi ning pintu neraka. Melasi kepanasan sengsara, idi ya Allah, wong apik gemien sering ketemu sholat jamaah, gemien sering ketemu pengajian, gemien sering ketemu beramal soleh, ditulung ora sidam mlebu neraka. Kue arane sadulur Islam memberi syafaat kepada sadulur Islam, itu nanti ning dunyane ta ora oli muni ya arwah Mas Isa, ya arwah Mas Roni, ora oli. Ning dunyane ora oli disebut-sebut arwah nggo wasilah, arwah nggo syafaat, tapi besok angger kelakuane kita pada baik apike panein syafaat dewek. Itulah pentingnya kita paham ilmu doa. Ibadah itu kepada Allah, ora oli ibadah kepada arwah makhluk-makhluk. Jadi ayat-ayat semacam ini langsung kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa sih yang bisa mengampuni? Hanya Allah. Laka arwah malaikat menjamin ampunan, laka arwah nabi menjamin ampunan. Angger Gusti Allah wis njamin, wis engko malaikate nurut, engko nabine nurut, engko syafaat liyane nurut. Berarti kita jangan mengambil ilmu-ilmu yang tidak diajarkan oleh para nabi. Kesimpulan terakhir. Jam 4 lewat 18 tadi mulai, berarti yang saiki nembe setengah jam lewat. Kesimpulan sedikit lagi. Suratnya surat 7 Al-A'raf ayat 96. Untuk kesimpulan pada kesempatan pagi ini. Ayat ini menggambarkan kalau manusia diciptakan Allah tidak untuk main-main, dan kalau kita tidak main-main akan diberikan balasan. Sebaliknya, kalau kita main-main akan diberikan balasan main-main. Berarti Allah Maha Adil. Sing apik ya pan dibalas apik, sing ora apik ya dibalas ora apik. Berarti kelakuannya kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura, seandainya, jikalau, andai kata ada suatu penduduk di suatu negeri, apa ning kene desa Songgom, apa ning kene kecamatan Songgom, apa ning kene Kabupaten Brebes, apa ning kene Indonesia, amanu, beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi angger imane bener, ora main-main, takwane bener, ora main-main, perintah Gusti Allah berusaha diamalkan. Sing ora mampu tau mikir ora mampu ora apa-apa, sing kelalene ora apa-apa, Gusti Allah Maha Pengampun. Intine kemutan aja sengaja melanggar, kemutan aja sengaja menentang, kemutan aja sengaja memusuhi syariat Islam, kemutan aja sengaja membenci sesama muslim. Angger kandha mikir lagi orang kemutan jengkel, kan rata-rata wong kelalen angger jengkel. Kan akhirnya waduh tukaran. Makanya oleh kening Islam los kon jengkel telung dina. Ki maksudnya lagi emosinya lagi naik, maka kening Islam los kon jengkel telung dina. Angger luwih sing telung dina pasti Gusti Allah nain kesadaran. Ya ta iya ya, aku jengkel karo si kae wade mangkel kayung mesti dinain kesadaran. Lah kon terus sena, Allah kan beli temen, kok patang dina kan tak terus wade. Engko 5 dina sampai sawulan luwih perpanjangan waktu. Engko sampai 5 tahun pemilihan umum maning ora pan move on kok aku tetep wade ning wong kae. Kowe berarti penyakit hati wis dinain kesadaran kening Gusti Allah tapi sih nyimpen wade bae. Kecuali sing diwadeni maksude perbuatan ingkare sing diwadeni ning wong eta kepengin nulung, ya. Umpama di bujaka kayung
mbela koruptor bae, bocah kayung mbela menungsa pembohong bae, wong kayung mbela menungsa sing nipu rakyat bae, wade ning watak. Tapi ning wonge pengen nyelametna ya Allah. Pengen tak selametna caranya kepriben sih ya. Tak nai nasihat, ajek bae, dinain pendapat, ajek bae. Ki wong kening apa? Dongakena supaya kita ingin selamat dan mereka pun mudah-mudahan dari sisi lain memiliki keselamatan. Kalau kita beriman, kalau kita bertakwa suatu penduduk negeri, lifatahna alaihim, lafatahna alaihim berarti menggunakan lam taukid, yakni niscaya sungguh temenanan tak buka atas mereka penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, barokati minas sama'i wal ard, berkah dari langit dan bumi, udane gawek subur, orang gawek banjir bandang, bumine mengeluarkan berbagai manfaat, nembe emas bening Arab Saudi makmur, nembe minyak bening Brunei makmur, nembe apa maning ning Singapura makmur. Lah Indonesia emase, minyake, batu barane, nikele, tambange kabeh ana pepek ngluwihi Saudi, ngluwihi Brunei, ngluwihi Singapura, ngluwihi Swedia, ngluwihi Amerika. Bisa neng negarane rakyate sengsara bae karena pengelolanya tidak mengajak iman kepada Allah. Karena para pemimpinnya tidak mengajak takwa kepada Allah. Karena birokrasinya tidak mengatur untuk taat patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Birokrasinya senenge tanda tangan endauli duit, tanda tangan endauli sekian persen dari proposal, tanda tangan untuk mendapatkan, tanda tangannya niatnya jelek. Itu yang membuat akhirnya tidak diberkahi dari langit dan bumi. Kenapa? Walakinna kadzabu, akan tetapi penduduk negeri ini pada dusta, pada goroh, pada bohong, pada nipu. Birokrasi jelimet. Sing birokrasi ini orang jelimet, alhamdulillah ngurus KTP gratis. Ning catatan sipil Kabupaten Brebes antri paling 5 menitan, los gongkon balik laka administrasi. Begitu nggawe KTP ning kecamatan, gongkon balik, ora usah bayar, kieh KTP-ne pan sida sadina ya syukur, pan saminggu jukut maning karena alasannya antri dan alasannya kartune yang kok tinggal jukut. Alhamdulillah. Birokrasi liyane durung tulisannya gogonemen, gowek SIM. Ternyata ya Allah, tulisan tok sing gagah, jangan nyuap petugas, pelanggaran hukum. Lah, angger ngetes sengaja minggu ngarep mene maning, ya suka brukolatan. Toli wis ora bolak-balik. Ya Allah, mudah-mudahan di sisi lain punya amal soleh untuk menghapus sifat-sifat seperti itu. Amin Allahumma amin. Kalau penduduk negerinya tidak iman, tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senenge nipu nganggo agama, nipu nganggo birokrasi, dan nipu nganggo berbagai macam keahlian, nggo nipu, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami siksa, akan kami azab, akan kami hukum dengan apa yang mereka kerjakan. Angger uripe orang ngejak tauhid kepada umat, angger uripe orang mencerahkan umat, angger uripe ko umat supaya seolah-olah bodoh bae selawas-lawas, pan oli azab. Apa maning birokrasi umat Islam tidak dimudahkan birokrasine, pan oli azab. Contoh sing gampang, kanca batir sing pernah kerja ning Korea, moto dalan sing rusak lobang, jret moto dilaporna. Padahal TKI dudu warga negara Korea. Laporan anak dalan sing rusak, besok iki ditiliki kene petugas dalan.
telung dinane diperbaiki rata maning, alus maning. Kowe wong Korea sing kafir jarene bisa disiplin birokrasine. Padahal sing laporan TKI dudu warga Korea. Lah nang Indonesia birokrasi KTP-ne Islam, petugasnya KTP-ne Islam. Sing laporan grudugon ning dalan kana jempalit wong tiba, ning dalan kana kedebu wong tiba, ning dalan kana kedubrak wong tiba, sampai pirang-pirang wulan ora diperbaiki. Kowe wong Islam karena birokrasine bobrok. Ndarani wong Islam ora jahat, jahate ngluwihi wong kafir urusan dunia. Wong kafir telung dina alus maning laka wong tiba, laka wong celaka, laka wong mati. KTP Islam dijur ndak pada kedebukan, ndak pada akhirnya gawe macet, gawe rusake kendaraan, akhirnya pirang-pirang kerugian negara. Ya Allah, mudah-mudahan sisi lain punya kelemahan seperti itu, meremehkan birokrasi, akhirnya masyarakat kasihan. Di sisi lain, semoga mereka punya amal yang lebih untuk menutupi dosa-dosa dengan birokrasi yang kurang baik. Amin Allahumma amin. Semoga waktu yang kurang lebih 45 menit Allah memberkahi pertemuan kita. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.